Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4502, 4503, 4504. Semua orang terdiam sesaat ketika mereka mendengar kutukan Tuan Wuliang. Sepertinya setiap orang punya masalah menyombongkan diri. Keledai botak tua, kamu sebenarnya tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi mulutmu cukup keras. Pangeran ke-10 tersenyum tipis, lalu menamparnya. Tamparan ini langsung membuat Tuan Wuliang terlempar, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Tuan Wuliang memuntahkan seteguk darah, memandang Yu Wenqiang dan berkata, "Perdana Menteri Yu, apakah kamu memiliki master dari dinasti Xiao yang dapat keluar untuk melawan? Biarkan aku beristirahat dan bersantai sejenak." Ini, wajah Yu Wenqiang penuh rasa malu untuk sesaat. Dinasti Xiao memang memiliki master, tapi master itu bukanlah yang bisa dia kirimkan. "Perdana Menteri Yu, aku mendengar ayahku mengatakan itu di bawah kota kekaisaran dinasti Xiaoku, tapi..." Xiao Feng memandang Yu Wenqiang dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Yu Wenqiang buru-buru menghentikannya dan berkata, "Pangeran, jangan terlalu banyak bicara, ini adalah untuk fondasi dinasti Xiao kita. Perdana Menteri Yu, sekarang dinasti Xiao akan segera musnah, apakah kamu masih memiliki keraguan? Jika ini masalahnya, aku akan pergi bersama pangeran kedua dan meninggalkanmu sendirian. Aku di sini untuk melindungi pangeran kedua, bukan dinasti Xiaomu." Tuan Wuliang sedikit marah. Dia mulai membakar esensi darahnya, dan dia pada akhirnya masih dipukuli sampai mati. Tanpa diduga, Perdana Menteri Yu masih ragu dengan mereka. "Tuan Wuliang, jangan marah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita putuskan. Hanya Kaisar Xiao yang bisa mengambil keputusan." Yu Wenqiang dengan cepat menjelaskan. "Jika Tuan Wuliang pergi, semakin mustahil bagi mereka untuk menghentikan Pangeran ke-10. Di mana Kaisar Xiaomu? Mengapa dia belum muncul saat ini?" Tuan Wuliang bertanya. Semua orang saling memandang, karena mereka tidak tahu kemana perginya Xiao Yuanshan saat ini. Pangeran Xiao, dia sedang menangani urusannya sendiri. Bagaimanapun juga, aliansi penyegel iblis ini ada di sini untuk mencariku. Dev berdiri perlahan dan berkata, tubuhnya sangat lemah saat ini, dan hampir tidak dapat menopang tubuhnya. "Tuan Chen, sekarang ini bukan lagi soal kamu melawan aliansi penyegel iblis, tetapi ini adalah masalah dinasti Xiao kita yang bertarung dengan aliansi penyegel iblis. Bahkan jika aku mendorongmu keluar, orang di depanku tidak akan melepaskan dinasti Xiao kita. Tuan Chen, jangan khawatir. Kami, dinasti Xiao, tidak akan dihancurkan dengan mudah." Setelah Xiao Feng selesai berbicara, tekad muncul di matanya. Terlihat Xiao Feng mengeluarkan segel persegi seukuran telapak tangan dari tangannya, dengan tulisan Xiao terukir di atasnya, dan di kedua sisi kata itu, ada terukir beberapa kata tidak jelas yang tidak dikenal sama sekali. Melihat Xiao Feng mengeluarkan segel persegi di tangannya, Yu Wenqiang sedikit panik dan berkata, "Pangeran, apa yang akan kamu lakukan?" "Perdana Menteri Yu, kita harus selamat dari bencana hari ini untuk dinasti Xiao. Ini harus menjadi ujian yang diberikan oleh ayahku." Setelah Xiao Feng selesai berbicara, cahaya merah mulai berkedip di telapak tangannya, dan kemudian garis-garis merah muncul, dan garis-garis merah mulai menyebar di segel persegi. "Perdana Menteri Yu, apa yang dilakukan, saudaraku?" Xiao Jian melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Perdana Menteri Yu menghela nafas pelan dan berkata, "Hei, pangeran tertua akan menggunakan kekuatan darah untuk memanggil leluhur dari dinasti Xiao." Setelah mendengar perkataan Yu Wenqiang, mata Tuan Wuliang tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Aku hampir lupa bahwa pangeran kedua adalah reinkarnasi Buddha, dan dia juga memiliki darah Buddha di tubuhnya. Jadi dia bisa menggunakannya juga." Setelah mengatakan itu, Tuan Wuliang juga mengeluarkan segel Buddha dari tangannya, lalu memandang Xiao Jian dan berkata, "Pangeran kedua, aku ingin meminjam darahmu." "Tuan Wuliang, apakah aku benar-benar reinkarnasi Buddha?" Xiao Jian bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya sama sekali, bagaimana dia bisa menjadi reinkarnasi Buddha. "Pangeran kedua, jangan bertanya lagi, cepat pinjamkan aku darahmu." Tuan Wuliang mendesak. Ketika Xiao Jian melihat ini, dia hanya bisa mengarahkan ujung jarinya, dan setetes darah jatuh ke segel Buddha. Wus, saat darah Xiao Jian menetes, segel Buddha itu bergetar hebat, dan tak lama kemudian bayangan emas terbang keluar dari segel Buddha. Tangan bayangan itu terkepal, dengan janggut dan alis seputih salju, dan mengenakan jubah biksu besar dari wakil angin abadi. Semua orang terkejut melihat seorang biksu benar-benar dipanggil. Hanya Pangeran ke-10 yang menyaksikan dengan tenang, setenang air, dengan sedikit ejekan di matanya. "Namo Amitabha." Setelah bayangan biksu mengerang,
cahaya Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu demi satu cahaya Buddha langsung menuju ke Pangeran ke-10. Pangeran ke-10 baru saja melambaikan tangannya. Duar, aura menakutkan menyapu seperti gelombang laut, menghalangi semua sinar cahaya. Biksu bayangan itu maju selangkah, dan seberkas cahaya Buddha tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Cahaya Buddha seperti pilar besar, muncul dari tanah langsung dari kaki Pangeran ke-10. Pangeran ke-10 mendengus dingin dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Bang! Hanya dengan tendangan ini, cahaya Buddha seperti pilar raksasa hancur berkeping-keping dan menghilang. Biksu bayangan terus melangkah maju. Dengan setiap langkah, teratai putih akan muncul di bawah kakinya. Setelah mengambil 9 langkah, 9 teratai putih itu muncul di belakang biksu bayangan itu. 9 teratai putih berkumpul untuk membentuk sangkar teratai besar, menuju Pangeran ke-10. Sangkar teratai turun dari langit, dan cahaya Buddha yang tak berujung memancar dari sangkar teratai. Pangeran ke-10 perlahan mengangkat kepalanya, sedikit menyipitkan matanya, dan akhirnya ada sedikit tanda kesungguhan di wajahnya. Namun, dia tidak bergerak, tetapi membalikkan telapak tangannya, dan 2 aura putih keluar dari telapak tangannya, langsung menuju ke sangkar teratai. Boom! Terjadi ledakan dahsyat, seperti guntur, yang membuat telinga semua orang berdengung. Kemudian sangkar teratai runtuh, dan pecahan teratai putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh kota kekaisaran. Sebagian besar bangunan runtuh, dan banyak sekali penduduk dinasti Xiao yang tewas secara tragis di bawah pecahan teratai ini. Saat ini, kehidupan manusia seperti semut. Para kultivator di alam Mahayana hampir tidak dapat menahan dampak ini, demikian juga para kultivator di alam kesengsaraan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Wuliang memandang Pangeran ke-10 dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa menggunakan segel Buddha untuk memanggil secercah jiwa leluhur Bodhidharma dari kuil Leyin tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Pangeran ke-10. Dia tidak punya cara lain sekarang, segel Buddha ini adalah pilihan terakhir. Tanpa garis keturunan Xiao Jian, bahkan jika Tuan Wuliang memiliki segel Buddha, dia tidak akan bisa memanggil roh leluhur Bodhidharma. Dia tahu bahwa seluruh reinkarnasi Buddha memiliki segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kuil Leyin mereka hanya memiliki 10 segel Buddha. Di antara segel Buddha ini, terdapat sisa jiwa leluhur Bodhidharma. Namun, untuk mencegah generasi mendatang memanggil sisa jiwa leluhur Bodhidharma sesuka hati, hanya mereka yang memiliki darah Buddha yang dapat mengaktifkan segel Buddha. Sekarang setelah segel Buddha terbuka, tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap Pangeran ke-10 ini, jadi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bodhidharma ini adalah keledai botak yang bodoh. Dia membagi jiwanya menjadi jutaan dan menyegelnya dalam segel Buddha. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dan sisa jiwanya dapat membantu generasi mendatang menjadi tak terkalahkan? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil sekarang, itu sangat memalukan. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menahan cibiran saat melihat adegan ini. Senior, apakah biksu tua berjanggut abu-abu ini adalah leluhur Bodhidharma? Dev bertanya dengan heran. Sebelumnya dia masih menjadi leluhur, tapi dia telah dipukuli menjadi seorang cucu, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Sepertinya tidak ada yang bisa menghadapi Pangeran ke-10 di depannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di aliansi penyegel iblis. Dasar brengsek botak tua, kamu bisa membuatku memperhatikanmu hanya dengan sisa jiwa. Sungguh tidak mudah, tapi jika kamu ingin mengalahkanku dengan sisa jiwa, itu hanya mimpi. Setelah Pangeran ke-10 selesai berbicara, dia memuntahkan permen lollipop di mulutnya, dan pisau panjang muncul di tangannya. Pedang panjang ini hampir lebih tinggi dari Pangeran ke-10, dan sangat tajam. Ada beberapa cincin pedang di atasnya yang mengeluarkan suara. Bang, bang, bang. Pangeran ke-10 mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan langsung mengeluarkan suara gemerincing. Di saat yang sama, pedang yang terlihat dengan mata telanjang langsung merobek kehampaan. Ketika bayangan Buddha melihat ini, dia mengatupkan kedua tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan berdiri tak bergerak untuk menyambut cahaya pedang. Cahaya pedang jatuh, dan dengan suara keras, bayangan Buddha itu pun bergetar. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, Pangeran ke-10 menyerang dengan satu serangan. Ribuan cahaya Buddha di dalam tubuh Buddha bayangan menyebar dan perlahan menghilang. Hanya 2 pedang untuk menyelesaikan pertempuran. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi gelap. Tuan Wuliang merosot ke tanah. Dia tidak lagi memiliki kemampuan apapun. Dengan semua kartu trufnya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap lawannya. Hei, garis keturunan Buddha Pangeran kedua belum sepenuhnya terbangun, dan sisa jiwa dari leluhur Bodhidharma yang dipanggil terlalu lemah. Tuan Wuliang menghela nafas dan berkata, Tuan Wuliang, kamu telah melakukan yang terbaik, serahkan sisanya kepadaku. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, seluruh kota kekaisaran memancarkan cahaya keemasan, dan semua bangunan yang runtuh secara ajaib dipulihkan pada saat ini.
Pemandangan di sekitar semua orang juga berubah. Pada titik tertentu, ada lusinan orang di belakang mereka. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah kultivator alam Mahayana tingkat 4 atau lebih. Dev melihat sekeliling dan menyadari bahwa bangunan yang dipulihkan di depannya tidak benar-benar dipulihkan, tetapi Xiao Feng menggunakan segel persegi untuk membuat semua orang memasuki ruang dan waktu lain. Lokasinya juga masih di kota kekaisaran, tetapi karakter di sekitarnya telah berubah. Tampaknya orang-orang di belakangnya adalah kartu truf dinasti Xiao dan tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Pangeran ke-10 memandang dengan tenang ke arah lusinan kultivator yang tiba-tiba muncul, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Ini semua adalah orang-orang kuat dari dinasti Xiao, dan Pangeran ke-10 ini tidak takut. Sudah berapa tahun, dinasti Xiao tidak pernah memanggil kita. Apakah dinasti Xiao sedang menghadapi krisis hidup atau mati sekarang? Seorang lelaki tua berbicara perlahan. Senior dinasti Xiao kita sekarang menghadapi krisis hidup dan mati. Junior Xiao Feng tidak punya pilihan selain menggunakan segel Xiao untuk mengganggu kultivasi semua senior. Xiao Feng berlutut di depan orang-orang ini dan berkata, orang tua itu dengan lembut memegang tangannya, sebagai putra mahkota, kepada kami orang tua tidak perlu berlutut dan menyembah. Saat kita membicarakannya, kita masih menjadi subjek dinasti Xiao. Di mana musuh yang kuat itu? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh dinasti Xiao kita. Itu dia. Xiao Feng menunjuk ke Pangeran ke-10. Orang tua itu melihat ke arah jarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pangeran ke-10 memiliki permen lollipop lain di mulutnya pada suatu saat, bersandar pada pedang panjang dengan ekspresi polos di wajahnya. Pangeran, kamu mengatakan bahwa anak ini memaksamu untuk menggunakan Fang Yin. Mungkinkah kita, dinasti Xiao, telah jatuh ke dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kamu bahkan tidak bisa menghentikan seorang anak pun? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Senior, jangan tertipu dengan penampilannya. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Feng berkata cepat, betapa menakutkannya seorang anak kecil. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berjalan langsung menuju Pangeran ke-10. Langkahnya stabil dan dia terlihat percaya diri. Senior, tidak, tolong cepat mundur. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia tahu bahwa lelaki tua itu telah meremehkan musuhnya, jadi dia berteriak keras. Tapi lelaki tua itu mengabaikan Xiao Feng sama sekali dan pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, Pangeran ke-10 tiba-tiba mengambil tindakan. Serit, pedang panjang itu diayunkan ke bawah bersamaan, dan cahaya pedang itu memancar seperti kilat. Orang tua itu berhenti berjalan dan kemudian berdiri tak bergerak. Sesaat, tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah, dan noda darah perlahan-lahan muncul dari sela-sela alisnya. Potong dengan satu pisau, pembunuhan instan. Saat ini, semua orang terkejut. Mengapa? Xiao Feng menghela nafas dengan menyesal. Jika orang tua ini tidak meremehkan musuh, dia mungkin tidak akan mati secepat itu. Boneka yang kuat, sangat berharga untuk kita rekrut. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih perlahan melangkah maju dari belakang puluhan orang. Melihat orang ini, Yuan Qiang sedikit terkejut, dan bergegas maju untuk berlutut dan berkata, Yuan Qiang, Perdana Menteri ke-47 dinasti Xiao, memberi penghormatan kepada Perdana Menteri lama. Sudah ke-47, begitu cepat, orang tua berjubah putih itu berkata perlahan. Xiao Feng dan Xiao Jian memandang lelaki tua berjubah putih itu, mereka tidak mengenal satu sama lain. Pangeran tertua, pangeran kedua, ini adalah Perdana Menteri ke-11 dari dinasti Xiao kita, dan Perdana Menteri tertua dari dinasti Xiao kita saat ini. Yuan Qiang dengan cepat memperkenalkan. Bersambung.